Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zikra Amalia, NIM 2106031110. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait perpajakan. Baik, yang pertama di sini kita membahas tentang pengertian pajak. Di sini kita mengambil dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pajak adalah suatu kewajiban untuk masyarakat ataupun badan usaha yang memaksa yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bayaran supaya bayaran tersebut, uang tersebut bisa digunakan untuk keberlangsungan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan untuk kemakmuran rakyat. Kemudian kita membahas tentang konsep pajak. Di sini ada konsep pajak secara konvensional dan secara perspektif Islam. Pajak secara konvensional adalah sumber pendapatan negara yang biasanya digunakan pada sistem ekonomi modern. Dalam pajak konvensional, tujuan utama dari pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dan membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan dalam perspektif Islam, pajak tujuannya lebih luas, yaitu untuk mencapai kemaslahatan umat dan memenuhi kebutuhan masyarakat, serta untuk membantu ataupun membiayai kegiatan pemerintahan. Kemudian ada peran pajak bagi negara. Pajak memiliki 4 peran. Di sini ada sebagai anggaran negara, regulator negara, stabilitas, dan redistribusi pendapatan. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sumber keuangan negara. Dalam sistem keuangan, pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama negara, yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara ataupun untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan. Selanjutnya ada ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini mengacu pada beberapa kebijakan pokok. Di sini ada 7 kebijakan pokok. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara. Yang kedua, meningkatkan pelayanan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi. Yang keempat, meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kelima, menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan, dan sebagainya. Pada mata kuliah perpajakan ini, kami melakukan analisis terhadap tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif pajak yang dikenakan pemerintah sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi. Jika pajak yang terlalu tinggi, maka masyarakat ataupun pelaku usaha jadi sulit untuk melakukan investasi atau menabung karena pajak yang terlalu tinggi. Jadi masyarakat mengurangi pembelanjaan dan hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tarif pajak yang rendah membuat masyarakat punya uang yang lebih untuk investasi, menabung, dan membelanjakan uangnya sehingga pertumbuhan ekonomi jadi berkembang. Kepatuhan wajib pajak UMKM bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Namun secara umum, tarif pajak yang terlalu tinggi ataupun tarif pajak yang terlalu rendah juga memiliki dampak masing-masing. Berikut ada beberapa penjelasan rinci. Jikalau tarif pajak yang terlalu tinggi, di situ ada yang pertama, beban pajak jadi berlebihan. Tarif pajak yang tinggi bisa menjadi beban yang berat bagi UMKM, yang biasanya memiliki margin keuntungan yang lebih kecil dibandingkan perusahaan yang besar. Akibatnya, UMKM mungkin merasa terbebani dan mencari cara untuk mengurangi beban pajak, yang biasanya termasuk penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak. Kemudian yang kedua, ada motivasi untuk menghindari pajak. Tarif pajak yang tinggi dapat mendorong wajib pajak untuk mencari celah hukum atau bahkan menggunakan cara-cara ilegal untuk mengurangi pembayaran pajak. Hal ini berakibat pada rendahnya kepatuhan pajak yang dapat mengurangi penerimaan negara dan menciptakan ketidakadilan di antara wajib pajak yang taat dan yang tidak taat. Kemudian, ada tarif pajak yang rendah.
Di sini ada satu yang pertama, beban pajak yang lebih ringan. Tarif pajak yang lebih rendah bisa memberikan insentif bagi UMKM untuk patuh karena pajak ataupun karena beban pajak yang dikenakan lebih terjangkau dan adil. Wajib pajak mungkin lebih cenderung untuk membayar pajak secara penuh dan tepat waktu karena tarif pajak yang tidak memberatkan UMKM. Kemudian yang kedua ada kemudahan dalam kepatuhan. Tarif pajak yang rendah seringkali disertai dengan proses administrasi yang lebih sederhana, yang bisa mengurangi biaya kepatuhan dan membuat proses pelaporan pajak lebih mudah apalagi bagi UMKM. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengurangi kecenderungan untuk menghindari pajak. Secara keseluruhan, tarif pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi kepatuhan wajib pajak bagi UMKM, karena UMKM merasa terbebani dan berat serta menghindari pembayaran pajak. Sebaliknya, jika tarif pajak rendah, kemudian disertai dengan edukasi dan penegakan hukum yang tepat dari pemerintah, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa tarif pajak yang tinggi berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi persepsi atas tarif pajak, maka akan mendorong wajib pajak dalam penunaian kewajiban perpajakannya. Sekian penjelasan dan analisis tentang pajak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.